Perkenalkan, nama saya Adisti Juliani Kampono. Kesibukan saya sekarang fokus mengurus anak-anak, rumah, suami, dan tetap bisa berkontribusi di sekolah anak-anak sebagai Head of Parents and Teachers Association di Global J School. Ya karena pandemi ini kita semua jadi direhatkan ya di rumah, jadi kita berkegiatan yang lain-lain. Gitu. Saya bekerja di bidang industri tari, seni, dan ada sekolah tari sendiri, dan itu saya geluti dari usia 20-an sampai kemarin sebelum pandemi. Selalu sibuk tapi tetap bisa mengurus anak dan suami. Jadi ya intinya I have always been very occupied dengan projects, pekerjaan, dan meeting dengan klien dan sebagainya. Masa kecil saya itu sangat bahagia karena saya grow up di sebuah kota di Kalimantan ya, di Balikpapan, dan itu sebuah kompleks perminyakan. Kompleksnya seperti ini modelnya, kayak The Green yang hijau, banyak pohon-pohon, lalu rumah-rumahnya juga arsitektur tahun 1980-an ya, yang atapnya waktu itu ya tropical house, tapi konsepnya very American gitu. Jadi kompleksnya tuh terbuka semuanya, model rumahnya juga open kitchen, terus kayak full air conditioning, dan fasilitas dalam kompleks itu ada clubhouse-nya, benar-benar persis kayak The Green ini. Bedanya di sana lebih banyak orang bule aja dulu. Kalau di sini kan banyaknya orang Indonesianya. Jadi that's how I grew up. Main di luar, kita explore alam, manjat pohon, kayak gitu-gitu. Ya kita main ya di luar selalu, dan hidupnya ya sangat bebas dan menyenangkan dan sangat secure ya, karena kompleks ada security-nya, secure place gitu. Saya seneng main sama teman-teman karena bisa kreatif. Kita di sana toko mainan kan hampir nggak ada ya pada masa itu di Balikpapan, jadi kita harus bisa bikin sesuatu dari apa yang kita bisa dapetin di luar. Dan dengan ya tetap ada mainan, kita bisa beli di Singapura waktu itu atau ke Jakarta. Cuman kan tetap aja terbatas. Kalau anak sekarang kan mainan tinggal ke mall dia beli mainan kan. Kalau kita dulu enggak, ya mau nggak mau kita main apa yang ada di alam, atau kita main yang seperti petak umpet, main galasin kayak gitu-gitu. Jadi lebih interaktif, sosialnya jauh lebih banyak dibandingin anak-anak sekarang lah istilahnya. Di Balikpapan itu saya sampai umur 19 tahun, sampai SD. Terus ayah saya dipindahkan ke Jakarta, akhirnya kita tinggal di Pondok Indah sementara waktu itu, dan sekolah saya di BM Bakti Mulia 400 tuh di Pondok Indah. Terus kita pindah ke daerah Cilandak, di sana rumahnya lebih besar, lalu terbuka ya, halamannya juga besar kayak gitu, dan ya itu tahun 90-an lah. SD-nya saya di Balikpapan, waktu itu ada SD buat anak-anak minyak ya, perusahaan minyak. Terus saya pindah ke Jakarta di Bakti Mulia 400, Pondok Indah. SMP-nya Al-Azhar Kemang. Lalu SMA-nya saya masuk SMA Negeri di Pondok Labu, SMA Negeri 34. Terus kuliah saya di Melbourne, di RMIT University, ngambil Communication Studies. Nari saya emang udah hobi, senangnya dari kecil. Ya itu udah hobi lah itu. Sampai saya gede juga ya memang di situ bidang ya, memang saya senang di situ, hobi yang menghasilkan uang lah. Tapi juga saya banyak hobi-hobi yang lain juga yang saya tekunin gitu. Ada main musik, piano, saya juga hobinya masak, terus saya hobi juga main. Banyak hobi-hobi yang saya tekunin yang kayaknya akan bisa menghasilkan sesuatu sih kalau memang terus diperdalam gitu. Karena kan nggak semua orang itu diberikan talenta dan bakat ya dari Tuhan. Jadi kalau kita ada bakat ya dieksplor, diperdalam, dan syukur-syukur bisa menghasilkan uang nanti. Saya tuh melakukan banyak hal karena saya cita-citanya banyak. Jadi waktu saya SMA, saya udah cari uang tuh dari umur 16 tahun. Waktu saya SMA itu saya masuk tim cheers yang juara nasional. Pokoknya top, tim cheers yang ngetop pada masa itu tahun 90-an. Terus karena saya seneng jualan, akhirnya saya disupport sama ibu saya lah pada saat itu ya, kamu jualan dong, coba kamu tawarin ini. Akhirnya somehow tim cheers kita yang anak-anak SMA ini bisa menghasilkan uang. Ya pada masa itu kita menghasilkan 500-600 ribu gitu per orang, lumayan ya.
satu tim kita dulu dibayar 1,5, 2 juta, 2,5 juta gitu ya. It's really good untuk anak-anak umuran kita gitu. Dan dari situ saya belajar cara networking, cara kita naruh harga, cara kita bernegosiasi. Ya itu saya belajar umur 16 tahun. Jadi dari usia 16 saya udah nggak dikasih uang saku lagi sama mama dan papa. Pas lagi di Melbourne juga cuman diem-diem doang 3 bulan gitu juga saya. Oh enggak, saya waktu SMA sebelum ke Melbourne ada gap year 8 bulan kalau nggak salah. Karena intake-nya baru Februari tahun 98, saya 97 lulus. Nah selama saya nggak sekolah itu ya saya cari kerja. Akhirnya kalau zaman sekarang kan kita gampang tinggal apply online. Kalau dulu kita harus door to door masukin CV. Jadi saya nge-print CV, saya pikir udah deh jaga stand aja. Dari dulu kan sering tuh ada pameran-pameran perumahan, mobil, nah itu saya masukin aja. Terus saya jadi jaga stand, sempet lah jaga stand 2-3 kali, terus ya itu lumayan buat pengalaman lah. Kita berjualan secara hardcore, ketemu klien, selling something, itu kan benar-benar direct selling banget gitu. Dan situ ya mengasah lagi skill jualan lagi, itu umur 17 tahun. Habis itu berangkat ke Melbourne, umur 18, tahun Februari 98. Di situ juga saya homestay sama sebuah keluarga orang Australia, di daerah yang sangat indah, namanya Middle Brighton. Family-nya namanya O'Brien, Ellen O'Brien, punya anak 2. Lalu saya masuk situ dan ternyata family ini memang sering take in international students. Habis itu di situ saya cuman penyesuaian 3 bulan, saya langsung cari kerja lagi karena udah biasa pegang duit dari SMA. Akhirnya cari kerja, saya masuk CV udah jadi waiter aja deh. Saya nggak tahu gimana cara jadi waiter, nggak pernah belajar, cuman I'm willing to learn. Akhirnya saya dapat kerjaan di restoran Jepang dekat rumah. Di situ diajarin cara waitering, basic waitering semuanya. Di situ saya belajar. Ya udah akhirnya sampai selama saya di Melbourne, karena waktu itu masa zaman krisis moneter, mau nggak mau saya juga harus cari uang ekstra. Jadi saya belajar untuk bisa menghasilkan uang sambil belajar gitu. Dan ya jadi waitering lumayan lah ya, dapat 2-3 shift per minggu. Terus habis itu saya juga punya hobi, karena saya punya hobi nari dan berorganisasi. Akhirnya saya gabung dengan organisasi students di sana dan bikin-bikin karya-karya gitu. Dan intinya saya geek banget ya dalam organisasi dan menari. Nah habis itu udah kumpulin teman-teman, terus kita perform, bikin karya, tampil di acara university, tampil di acara state yang pernah didatengin sama ada Menteri Kebudayaan Australia juga datang nonton kita waktu itu. Jadi ada beberapa countries lah waktu itu yang represent Indonesia waktu itu. Terus ya udah saya sih melakukan apa aja sampai pokoknya intinya biar kreativitas dan ide ini, dan saya berpikir networking tuh berkembang terus karena saya merasa bahwa gua harus bisa minimal 5 steps ahead dari teman-teman pada saat itu. That's how I manage myself. Karena kalau kita udah 5 steps ahead, teman-teman mau ngejar kita susah. So I have a little bit of competition within myself. And it's good, it's healthy competition. I'm not ambitious, cuman kayaknya kompetitif aja gitu. Jadi kayak mungkin that's my Chinese blood. I have very strong Chinese blood. I don't look Chinese, but I have that Chinese competition blood, you know. Nah dari situ akhirnya saya selalu pengen maju, selalu pengen yang terdepan kayak begitu. Dan ya terbukti karena walaupun dalam kondisi apapun kita lagi krisis segala macam, cuman tetap kita kalau kita stay positif ya kita akan tetap menghasilkan sesuatu yang positif. Akhirnya karena saya dulu menari, saya bisa nari Bali, akhirnya saya bisa ngajar di sana, dapat pekerjaan sebagai pengajar tari di sebuah SD. Lumayan buat teman-teman penghasilan. Gitu, jadi intinya memang udah aktif semenjak muda dan selalu exploring dalam menciptakan sesuatu, dalam bikin ini, bikin itu. Ya gimana sih orang kreatif kan nggak bisa di stop ya, harus ada channel untuk bisa ngekspresiin gitu. Kalau orang merantau ke luar negeri itu jangan harap bisa istilah gini, kalau di Indonesia lapar tinggal pulang, saya nggak ada duit nih buat makan, atau nggak ada duit nih buat beli shampoo, ya kita tinggal pulang sama mama papa ada gitu. Kita di luar negeri nggak ada cerita, jadi jangan bilang luar negeri itu enak, luar negeri itu lebih susah hidupnya. Kalau pada masa krisis moneter pada saat itu gitu, memang semua orang, anak-anak pada masa itu ya kita semua prihatin
berjuangnya di sana, dan very very challenging untuk anak-anak usia 18 sampai 22 tahun. Kita cuman mikir jangan sampai gue ditarik pulang nih, kayak gitu. Makanya Ica juga, Mirza pas lagi di Amerika, untungnya pas Krismon dia udah selesai S2. Jadi dia kerja, itu pun dia juga nggak balik ke Indonesia kan. Dia decide untuk berjuang di sana, nggak mau balik ke sini. Dia mau melepaskan, mencari jati diri itu dengan cara membuktikan kepada diri sendiri bahwa dia bisa independen. Sama, aku juga kayak gitu. Oh, cerita romansa zaman kuliah. Every woman or even man pada masa itu sedang mencari jati diri. Dan salah satunya dengan berteman, bersahabat, dan juga berpacaran. Itu kan salah satu yang pastinya kita semua lakukan gitu ya. Obviously ada ketemu dengan pacaran ini, ya itu pasti ada. Tapi saya juga bukan tipe orang yang senang pacaran gitu kan. Saya nggak mencari security dari pacar, maksudnya emotional security, saya tidak mencari itu. Jadi kalau ada teman-teman yang seperti itu, tapi kalau saya enggak gitu. Saya enggak mencari validasi or security dari orang lain lah, intinya gitu. Jadi ketemu sama Mirza Ica ya, saya manggilnya Ica itu di tahun 2003 akhir. Saya masih kerja waktu itu dan dikenalin sama teman, dan oh ya udah gitu aja sih. Cuman oh iya cakep, udah kayak gitu doang. Nah habis itu few months later kita ketemu lagi, bulan apa ya, Desember kayak 2003. Terus baru ini apa namanya, ya udah mulai sering beberapa kali ketemu tapi bareng sama teman-teman terus. Honestly pas pertama kali ketemu itu kita di bulan puasa ya, kenalin sama teman, memang langsung nyambung. Jadi chemistry itu nggak bohong. Walaupun mungkin belum ada rasa-rasa gimana gitu, cuman communication itu kita bisa ngobrol tuh nggak berhenti-berhenti selama at least 2-3 hours loh. Padahal baru kenal gitu deh, kita ngobrol nggak tahu ngobrol segala macem. Ya pertama kali impression aku ketemu dia sih ngeliatnya, oh ini pasti anak mami nih, rambutnya rapi, baju dimasukin. Kayak anak mami nih, ternyata enggak. Ternyata dia very independent man, dan he is just so ready to settle down gitu. Dan dia kebetulan emang udah matang sih, dia umur 28 waktu itu. Akhirnya kita started dating the next year. Yaudah kayaknya udah cocok gitu, misalnya nggak bisa berpindah ke lain hati ya. Dan chemistry-nya ada. Jadi buat kalian yang sedang mencari cinta, chemistry itu bener banget. Jadi kalau misalnya cuma sentuhan tangan, gandengan pertama kali itu rasanya kayak ada setruman kayak gitu-gitu. Jadi itu nggak bohong. Dan kita nggak pernah ngobrol di telepon yang berjam-jam. Kita nggak that kind of couple yang hours and hours over the phone. Kita lebih senang ketemu langsung gitu. Dan every time kita ketemu terus pulang gitu, kayaknya nggak mau pisah gitu. Pokoknya nggak mau pisah aja. Sampai akhirnya dia ngajakin serius. Terus aku yang waktu itu sebenarnya aku tuh rencana nikah juga umur 28, waktu itu masih umur 25 lah. Nggak taunya ada yang ngelamar, oh ya udah deh, emang udah cocok juga. Terus tapi even during that time I was very busy juggling my work di kantor dan sebagai presenter. Karena aku selalu pengen karena sekolah dulu ngambil broadcasting kan, communication tapi broadcasting. Dan seneng aja jadi MC, jadi presenter gitu, kayaknya interview people, kayaknya menyenangkan. Pekerjaan yang menurut aku tuh so easy buat dari sisi aku, tidak susah dan sangatlah menyenangkan, dan inilah apa namanya dan inspiring juga, bisa ketemu orang-orang banyak kan. Terus ya udah aku kerja waktu itu aku freelance di Antv, megang ada acara musik gitu awal-awalnya, gara-gara di casting lolos. Terus zaman itu tuh Hard Rock FM lagi ngetop-ngetopnya tuh si Melanie Ricardo, sekarang udah pada jadi artis semua. Melanie Ricardo, Melissa Karim, Hilbram, Bayu Oktara. Karena lagi ngetop tuh teman-teman gue semua dulu. Terus mereka marah sama gue karena katanya gue ngambil lahan kerjaan orang. jadi bilang, ya gimana dong, lo sih pada nongkrong di radio doang itu. Kalau gue kan casting keluar, jadi dapat. Nah, terus ya udah masa-masa mereka masih di radio, aku udah siaran di TV. Terus dapat lagi kerjaan di SCTV dulu, terus Antv waktu itu.
Habis itu ya udah, jadi setiap weekend tuh selesai kantor jam Jumat udah syuting, Sabtu udah syuting, Minggu syuting, sampai hari Senin kita banyak keluar kota. Jadi baru nyampe Senin subuh, paginya aku udah di kantor lagi, jadi gila celeng abis. Terus intinya gue tuh nggak ada waktu weekend untuk pacaran karena selalu sibuk dengan syuting. Dan gue nggak happy karena gue nggak ada waktu buat hangout sama keluarga, even sama teman-teman gue sama cowok gue juga nggak ada. Ke salon pun gue juga mepet-mepet. I'm not happy, it's just terlalu kayak hektik banget gitu. Dan gue tuh lama-lama kayak capek juga ya gitu. Terus gue ditawarin kerjaan syuting acara musik ke luar negeri tuh ada berapa negara ya? 3 apa 4 negara, kayak sekitar 3 bulan. Abis itu that means that gue harus quit that current job at that time. Terus gue pikir baru 7 bulan masa gue udah quit gitu. Terus kayak gue udah punya cowok baru-baru juga pacaran mau serius. Masa gue kayak harus ninggalin terus, belum lagi tinggal segitu lama gitu kan, kayaknya gue nggak mau gitu, kayaknya ya udahlah ya. Akhirnya I discussed with my mom. Terus dia bilang gini, mah gimana ya, Iksi tuh ada kesempatan buat dapat program ini tapi syuting ke luar negeri. I know that by doing that berarti gue akan nge-launch karir gue dan bla 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 lah ya intinya. Cuman akhirnya nyokap gue cuman bilang gini, Isti, menurut Isti ini suami ini laki-laki ini akan menjadi calon bagus gak ke depannya? Oh ya bagus banget, potensial nggak istilahnya gitu. Oh ya potensial banget gitu. Dan apakah dia bagus nggak for your future? Dia akan sangat bagus, aku bilang gitu kan ya. Kalau mama jadi istri, mama akan memilih pacarmu. I will choose the boyfriend instead, karena perempuan itu akan ada batasnya. Kamu mau sejauh apa dan seambisius apa dan mau sampai kapan? Karena eventually you will want to have children. Dan pada saat nanti udah punya anak, biological time-nya juga kan kita cuman gak lama perempuan. Terus kita juga nanti akan ada keinginan ngurus anak, ngurus keluarga. Jadi perempuan itu mau sampai sejauh apa sih? Kalau lo sampai sejauh mana juga akan susah ngebalance-nya. Dan akhirnya aku kepikiran di situ, benar juga nih. Is one of the wisest advice yang nyokap gue pernah kasih, dan akhirnya I decided to follow her. Dan gue pikir karena it's very logical, dan akhirnya ya udah I decided not to take the job, and then he proposed to me. Akhirnya Mirza propose ke aku, akhirnya kita menikah the next year gitu. Dan again that was probably the best decision I've ever made in my life, choosing him instead of my ambition in career. Terus for me it's a form of sacrifice for love. Dan baru itu aku bisa merasakan manfaat dari decision yang aku buat adalah sekarang sebenarnya. Karena menikah, punya anak, aku cuma mikir lebih susah nyari jodoh dibanding nyari kerjaan. Nyari jodoh tuh susah loh. Kalau udah ketemu jodohnya ya mbok ya jangan dikesampingkan. Bener gak sih? Bener. Jadi karena aku bener-bener ya mungkin ada orang yang bisa kayak itu ya, nggak apa-apa juga. Cuman aku bukan tipe orang yang gitu. Aku merasa aku pengen settle down dan aku pengen punya anak dan pengen punya suami. That's always been my priority. Dan nggak apa-apa, I have to put my career on hold, whatever it is. Dan ya nggak apa-apa, karena kan at the end of the day kita harus tahu apa yang membuat kita bahagia. But for some woman, career is their thing. Nggak apa-apa juga. It's just every person beda-beda gitu. Makanya aku pas nikah kan hamil, tapi aku bikin United Dance Works karena I can work from my house, remote, dan I don't have to be in the office all the time sambil running the business kayak gitu. Jadi aku masih kerja terus, lagi hamil, punya balita, I'm still making my own money, my own business, dan itu berkembang akhirnya. Boleh di Google United Dance Works Adisti Juliani Kampono. Nah, kamu akan lihat itu adalah masa-masa ya yang dibangun selama dari umur 25 sampai 40 lah, 15 tahun ya. Ya udah itu. Aku cuma berpikir cari jodoh itu lebih susah daripada cari duit, cari kerjaan.
cari duit, cari kerjaan kita bisa lah. It's very doable. Itu sesuatu yang kita bisa tinggal cari aja, ada online, apply. Tapi cari jodoh di mana? Kan nggak mungkin zaman lu nggak ada Tinder. Jadi kan cari jodoh itu kayak kita nyari dalam tumpukan jerami kan. Ya ngapain kita mengorbanin dengan sesuatu yang emang jelas-jelas lebih susah, tapi kita korbanin dengan sesuatu yang lebih mudah didapatkan. Dan perempuan itu juga, aku percaya bahwa perempuan itu memang we cannot have it all. Kalau ada yang bilang, oh we can have it all, bisa, perempuan itu bisa ngurusin anak, bisa kerja, bisa jadi menteri, bukan menteri, misalnya jadi pejabat ini apa, jadi bos, ya bisa-bisa aja, tapi pasti ada yang dikorbankan. If a woman, buat gue ya, if a woman is super successful dalam satu kerjaannya dia, pasti anaknya nggak akan keperhatiin, pasti suaminya nggak akan keperhatiin, karena it's impossible, susah kayak gitu. Jadi ya buat aku pasti akan ada yang dikorbankan. Sekarang tinggal pilih yang mau dikorbankan yang mana, yang karirnya atau yang. Jadi buat aku hidup jangan terlalu, saya adalah seorang pemimpi, tapi kita tetap harus realistis. Gak ada salahnya kita bermimpi, tapi kita juga harus realistis dengan apa yang sebenarnya seperti apa gitu loh. Dan there's no such thing as a perfect life, perfect 10. Dan pasti kita harus ada pengorbanan terhadap satu hal, dua hal kayak gitu, untuk yang lainnya lebih sukses lagi. Jadi tujuan kita apa gitu, mau menyukseskan diri sendiri, apa anak kita, apa suami kita. Di Tebet itu kan kita cuma pemberhentian sementara sebenarnya. Anak masih kecil-kecil, kita semua masih membangun rumah tangga, masih membangun usaha dan semuanya, penyesuaian, dan kita tinggal di sana selama 11 tahun. Obviously berbanding terbalik lah dengan yang ada di sini. Kita semua bekerja keras, kita semua nggak ada yang nongkrong diem aja. Saya dulu kerja gantian sama Mirza, dia pulang kerja jam 7 jam 8, saya biasanya jam 10 malam udah pergi keluar ngeliat syuting segala macam. Jadi kita ngebalance, tetap harus ada yang pegang anak-anak di rumah, walaupun kita harus ganti-gantian end up-nya gitu. Ada masa-masa seperti itu, dan ada masa-masanya kita juga harus traveling demi karir dan sebagainya ya. Jadi ya masa, I would say the first 10 years, 11 years of marriage itu adalah masa-masa kita semua bekerjanya keras banget. Tapi kita tetap main juga, maksudnya kita tetap hangout sama teman-teman, tetap traveling, tetap ada. Karena kalau kita nggak traveling, nggak main keluar, kita bisa stres banget di Tebet itu. Kan tempatnya tidak enak buat tinggal sebagai keluarga sebenarnya. Kan anak nggak bisa main di luar. Cuman we try to make the best out of the situation by being grateful. Karena kalau kita tidak, itu kan namanya Tuhan kasih kita rezekinya di situ, ya kita syukurin aja. So far kita tinggal di Tebet itu ini sih nyaman-nyaman aja. Karena toh kita juga manusia sangat mudah untuk beradaptasi. Ya kita nyaman-nyaman aja di Tebet. Terus kita kalau bosan ya kita tinggal sweet escape ke Bandung atau ke Bali, atau misalnya kita cuma main ke rumah orang tua di daerah Bintaro dan BSD, itu udah cukup happy. Jadi we make the best out of the situation, dan it's part of inilah perjalanan kita untuk bisa sampai di titik ini gitu. Dan kita melihatnya selalu dari sisi positif gitu. Kira-kira apa sih, lalu bagaimana supaya anak-anak ini nggak terlalu stres atau mereka terlalu baik jadi main game. Jadi mau nggak mau anak-anak itu dari kecil saya selalu bawa kerja. Jadi saya pergi kemana, anak-anak itu balita tuh saya bawa. Karena anak-anak itu kalau saya tinggal di rumah akan lebih kasihan, udah nggak ada mamahnya, cuma nama mbak doang, nggak ada tempat main. Jadi saya bawa, mereka bisa main, mereka bisa jajan, dan tetap melihat ibunya bekerja. Ibunya itu ada berkarya akan sesuatu, dan saya yakin anak-anak usia segitu masih menyerap semuanya, dan mereka jadi mengenal apa arti kerja keras gitu. Jadi waktu itu The Green ini masih kosong, masih empty banget. Akhirnya bapak saya bilang, Isti, ini ada daerah baru bagus banget di BSD, namanya The Green, yuk kita lihat. Pas saya kesini, waduh kok ini saya nostalgia masa kecil saya, ini sampai pohon-pohon flamboyan gini nih, masa kecil saya kayak gini gitu. Saya bilang ini persis banget kayak di Balikpapan.
Iya, makanya papa senang sekali. Akhirnya kompleks yang dijual yang ini nih, yang Blossomville ini. Akhirnya kita ngeliat sini ya, kita berdua terus terang aja langsung jatuh cinta banget. Langsung jatuh cinta dan kita kayak nggak mau berpindah ke lain hati lagi, dan kita baru punya anak 1 dan masih bayi. Akhirnya gimana ya, apa kita beli aja tanahnya. Akhirnya mamanya dia datang ngecek sini, semuanya setuju on board. Akhirnya kita beli tanah ini, masih murah ya, waktu masih cukup murah. Akhirnya kita beli dan setelah itu kita baru membangunnya itu sekitar ya 11 tahun kemudian. 2006 ya, 10 tahun kemudian kita baru bangun. Ya kalau dari sisi saya waktu itu kita kepengennya, aku sih kepengennya punya rumahnya yang open kitchen, yang nggak terlalu banyak sekat, dan terus kayak open air, yang istilahnya nyaman lah buat anak-anak. Sebenarnya jujurnya ya, Lulu, karena kita berada di dalam situasi yang istilahnya rumah Tebet itu cukup aja nyaman, cukup nyaman. Jadi karena kita terbiasa hidup, mungkin bisa bukan prihatin ya, cuman standarnya nggak terlalu tinggi-tinggi banget, cukup aja sedang. Jadi ekspektasi kita nggak terlalu tinggi untuk bikin rumah, bersyukur aja. Karena kita nggak mimpi, oh nanti gue pengen punya rumah 2 tingkat, 3 tingkat, enggak, sama sekali enggak. Kita lower down our expectation. Bahkan lebih berpikir gini, ya syukur kalau misalnya kita ada bisa pindah rumah, nanti anak-anak bisa main di luar. Jadi benar-benar simple pleasure ya. Akhirnya kita lebih appreciate. Kita nggak expect rumah ini akan enggak sama sekali, no expectation, chill, nyantai aja gitu. Dan yang penting oh ya nanti kalau ada rumah anak-anak kita bisa lebih ini, anak-anak bisa main di luar, bla bla bla. Udah, sebenarnya as simple as that. Kita nggak tahu akan ada rumah seperti ini, juga nggak tahu gitu. Zaman dulu tuh kan kita nggak googlean ya, jadi we have to go to a bookshop, terus kita cari reference kan, terus waktu itu kayaknya kita ada sih download beberapa gambar-gambar, cuman belum kayak sekarang tuh ada Pinterest, ada apa, kan nggak ada tuh zaman itu. Jadi kita apa yang ada, oh nih referensinya kayak gini, sampai jadi kayak satu karton, jadi kayak satu, kayaknya kartu kecil-kecil ya apa gimana tuh, aku lupa, disatuin. Jadinya kayak gitu deh mood boardnya. Terus dari mood board itu kan kita jadi ada satu agreement bahwa rumahnya akan demikian gitu loh. Baru ya setelah itu kita cari arsitek. Mungkin tahun-tahun 2015 kayaknya deh, 2014 tuh kita bikin mood board. Mungkin 2 years before kita bikin. Kita tahu bahwa harus pakai arsitek karena none of us understands juga gitu kan, dan untuk nyari architecture firm juga kita nggak tahu yang mana, dan yang kita tahu cuman yang ibunya Mirza dulu pakai tuh apa ya namanya, gue lupa apa, kayak udah agak lama deh tuh, perusahaan dari zaman dulu banget, emang terkenal pada masa itu. Cuman aku pikir kok desainnya maksudnya kayak udah mainstream banget gitu, yang udah sering aku lihat gitu kan. Nggak bisa deh, aku tuh pengen anak-anak ITB deh gitu, coba cari deh arsitek ITB yang muda, yang pinter gitu kan, yang kreatif banget. Jadi ketika kita mau bangun rumah itu kan, terus terang kita nggak kenal dengan dunia arsitek. Jadi nggak tahu architecture firm yang mana, orangnya siapa nggak tahu. Jadi kita research di Google, research di Instagram. Waktu itu udah main apa belum ya, kayaknya belum deh. Nah terus ditawarin dari mertua, arsitek mertua, ada deh kayak kontraktor dan arsitek, itu lupa namanya apa, yang terkenal deh pada masanya. Tapi pas dilihat kok desainnya mainstream, kayaknya udah terlalu kurang contemporary lah gitu. Akhirnya kita cari arsiteknya itu di Google, adalah beberapa. Aku udah cek-cek nggak ada yang benar-benar 100% cert. Sampai akhirnya aku tumben-tumbenan nyarinya di Facebook, nggak pernahnya nyari vendor atau resource dari Facebook tuh enggak gitu ya. Aku coba cari, pas muncul si RAW ini, Raw Architecture. Terus pas aku klik, apa nih kok konsep si websitenya kayaknya artsy, anak muda gitu. Pas aku klik, filosofinya bagus juga nih, tak dibaca. Terus aku lihat, oh oke juga nih, oh ini desainnya apa segala macam. Aku kontak, dijawab. Aku bilang gini, biayanya berapa untuk gambar? Aku tanya gitu. Dijawabnya kayak gini,
Kalau masalah biaya itu nanti saja Bu, yang penting ibu happy dengan rumahnya. Jadi saya pikir gini, wah jarang-jarang nih ada arsitek yang ngomong kayak gini, pasti dia akan ngasih angka dulu di depan. Berarti orang ini punya idealisme. Dan saya pengen orang yang punya idealisme dan put the heart into the work. Jadi itu buat aku orangnya lebih, yang begitu tuh kayaknya lebih trustworthy. Karena kan artinya kita mempercayakan rumah loh, bukan cuman hotel atau villa atau restoran, a house yang kalau bisa kita sampai tua ada di sini dan tempat anak-anak kita tumbuh. Berarti kan orang yang membangun itu harus bisa membawa energi yang baik terhadap rumah ini, gitu kan. Ini kan seperti heaven on earth jadinya, surga di atas bumi, ya kan. Nah kita mau bikin surga atau mau bikin neraka, istilahnya gitu dong. Jadi obviously orang yang arsiteknya ini yang penting banget role-nya dalam menciptakan sebuah surga di atas bumi ini. Surga dunia kita lah, surga kecil lah gitu. Jadi artinya keterlibatan sampai tukangnya, timnya, siapapun yang terlibat di rumah ini, ya nggak bisa sembarang artinya kita milihnya. Dan saya juga nggak terlalu suka yang bernegosiasi sampai kayak orang mau ngejatoin orang, karena menurut saya kalau orang itu harus be happy kalau bikin sesuatu. Kerja sama kita tuh orang itu harus happy. Kalau dia happy dan di appreciate, dia akan memberikan energi yang totalitas menyeluruh seluruhnya untuk kita. Dan artinya untuk dia happy berarti kita juga harus memberikan sikap yang menyenangkan buat orang yang akan bekerja dengan kita. Jadi jangan cuma kita sekedar kayak, oh saya punya duit nih lo kerjain, enggak. Tapi we are creating something yang basisnya itu adalah harus comfort. Kalau orang itu comfort kerja sama kita, dan ya dia akan berkarya dengan sebaik-baiknya gitu. Dan itu yang terjadi dengan Rich. Pas ketemu juga saya ngelihat orang ini lebih banyak fokus kepada si klien, bukan fokus kepada ego dia sebagai arsitek. Dan menurut aku itu suatu cara pandang yang aku bilang baik seperti itu, karena dia akan membuat rumah orang. Jadi dia harus lepasin egonya dia sebagai arsitek dan truly listening to the client kan. Kita nggak kenal, ketemu malam-malam, ya dia wawancara kayak gini gitu yang lama didengerin, catetin ini nih. Ya akhirnya dia seperti bisa ngedapetin pemikiran kita dan keinginan kita, dia bisa ngerti gitu loh. Dan dia benar-benar pemerhati yang listener yang sangat baik gitu. Dan kita sebagai klien yang merasa didengar, bukan didikte. Jadi kan menjelaskan tentang Roy Architecture itu apa. Kalau nggak salah, Roy Architecture itu apa, filosofi foundation itu apa, saya juga lupa detailnya. Cuma saya baca waktu itu sampai 2-3 kali sih, karena untuk meresapi apakah this is the right company or not gitu, sampai ketemu kan. Dan isi kontennya nggak, cuman yang saya ingat tuh adalah filosofi dari si Roy Architecture ini dan bagaimana mereka handling their clients dan mencari result yang seperti apa, kayak gitu-gitu. Jadi pada saat pertama kali ketemu ya yang ditanya itu adalah saya ini siapa, gimana orangnya, hobinya apa, passionnya apa, kesenangannya apa, kegiatannya apa. Suami saya juga sama gitu. Jadi dicatat di record dulu semua karakternya dan hobi dan apa dan seperti apa, really understanding the client's personality. Awalnya sih dari situ dulu. Jadi knowledge dari si klien itu yang benar-benar dipelajarin dari situ. Lalu kan pengembangan dari kedua karakter kan jadinya gitu. Itu kan nggak gampang kayak gitu. Karena arsitektur itu kan nggak cuma sekedar membuat suatu bangunan yang luar biasa. Di Dubai juga orang tinggal bayar, mereka bisa bikin bangunan di tengah gurun pasir yang modelnya panjang semua itu. They have money, but do they really have the
good energy? Kita nggak tahu. Karena good energy is, we cannot see energy itu kayak gimana. Tapi kan itu kan kita harus dapat kayak dari segala sisi ya, nggak cuma dari sisi bisa bikin jadi. Kita nggak tahu kan energi itu kan good energy, negative energy itu kan tergantung dari kitanya, ya kan? Terus tergantung dari orang yang ngebangun juga kan, gitu. Jadi itu semua jadi satu kesatuan sebenarnya, kerjasama. Makanya pas kita housewarming di sini, syukuran itu saya terus terangnya saya nggak ngundang tetangga, yang saya undang tukang-tukangnya. Kenapa? Karena tukang-tukangnya itu yang taruh blood, their sweat in this house. Bukan kita. Mereka yang malu-maluin, mereka yang nembok, mereka yang masang listrik. Kalau misalnya mereka kesel, mereka gila nih sombong banget yang punya rumah. Halo gitu, belum tentu mereka bisa kayak mau malah janjian tadi asal-asalin lagi kerja, yang kita nggak tahu orang itu kayak gimana, ya kan? Tidak ada sebuah pertemuan apapun itu yang terjadi tanpa seizin Allah. Jadi semua itu udah maktub, tertulis, ya kan? Jadi kalau misalnya kita bertemu dengan seseorang atau ada masalah, semua itu kan udah terjadi atas seizin Allah, dan apa pelajaran hikmah di balik itu semua. Dan itu yang membuat kita harus selalu berprasangka baik kan terhadap maksud dari Allah di dalam suatu bentuk apapun. Gitu. Jadi dengan pertemuan dengan suami, pertemuan dengan kalian, pertemuan dengan Rich, itu semuanya kan ada maksudnya. Apa sih yang mau disampaikan kan gitu? Karena kan nggak mungkin kalau Allah itu berbicara kan ada suara gitu ya, orang bisa teriak semua ketakutan, ya nggak? Jadi semua itu kan melalui dan melalui. Bahkan kadang-kadang dengan burung, dengan animal kan mereka juga komunikasi juga kan, tapi kan nggak ngomong gitu. Jadi bahasa alam itu kan ada language-nya sendiri, the universe ada language-nya sendiri gitu, dan bertemu dengan Rich itu juga pasti ada maksudnya kenapa berjodohnya sama dia, bukan dengan arsitek lain. Jadi jangan kita underestimate suatu kejadian atau suatu pertemuan, semua itu pasti ada maksudnya. Karena pertama, Rich itu sudah membuka dirinya, dia nggak menutup. Kalau orang itu udah ngebuka, kayak kita rumah lah, pintunya kita buka, ya kayaknya kupu-kupu aja bisa terbang masuk ya. Jadi kalau kita itu membuka diri kita, wawasan kita, diri kita, pikiran kita, jangan kita tutup. Kita akan ada banyak ilmu pengetahuan, akan ada banyak hal-hal yang baru yang kita bisa serap. Itu adalah sebenarnya hikmah dari surat Al-Kahfi. Yang 7 pemuda ya kalau nggak salah terkurung selama 300 tahun kan. Itu kan anak muda itu dia keluar kan, tahu kan kisahnya. Nah itu kan ada hikmah yang diambil sebenarnya dari surat Al-Kahfi itu. Artinya Rich ini dia memang sudah membuka dirinya terhadap kita specifically, dan akhirnya dari sisi kita juga kalau orang ini aja udah ngebuka, gue juga ngebuka deh gitu, nyaman. Dari situlah kita bisa bertemu, cara berpikirnya, energinya bisa connect karena sama-sama saling ngebuka. Kalau misalnya kliennya nutup, berarti dia ada satu hal yang insecure atau dia memang nggak willing untuk buka. Tapi dari si Risha udah ngebuka juga belum tentu kan jadi bisa ketemu. Karena kebetulan saya dan suami orangnya tipe-tipe yang tada gitu, kayak rumah ini aja kita suka nggak tutup pintu. Jadi kayak ketemu Rish gitu, Rish juga yang tada gitu. Jadi kita kayak ya ketemu aja energinya. Makanya kita bisa connect dan bisa akhirnya karena ngobrol dan kayak Rich udah punya anak belum ada cerita lah dan sebagainya. Akhirnya kenapa nggak coba ada stem cell apa kayak gitu. Syukur alhamdulillah karena Rich orangnya pada dasarnya terbuka, akhirnya dia petunjuk itu datang sama dia nggak ditolak ya, benar nggak? Artinya kan melalui kita ada petunjuk buat Rich sama Yudit yang misalnya mungkin mereka berdoa pastinya dan ada wishes apa, mereka juga mungkin ada perbuatan yang baik yang mereka lakukan sehingga berbaik lagi ke mereka kan. Kita kan sebenarnya cuma nganterin aja kan, kenapa nggak gini kan gitu doang. Oh karena dia udah orangnya, kalau kita mah orang Islam bilangnya istilahnya udah tawakal banget deh. Oh yaudah deh, udah berserah diri gimana. Nah disitulah mereka membuka diri dan mereka surrender, masuk informasi itu mereka jalanin dan lahir si miracle ini. Itu di saat suntikan kedua stem cell.
suntikan 2 stem cell mereka berhasil, dan emang jalannya seperti itu dari Allah, emang harus kayak gitu melalui itu. Nah, there's no such thing as coincidence kan, nggak ada suatu hal yang kebetulan. Rumah itu yang tadi saya bilang adalah kita berusaha membangun surga dunia, surga kecil di dunia, itu adalah rumah sebenarnya. Makanya ada istilah home sweet home. Tapi tidak harus surga dunia itu artinya berbentuk mewah atau mahal atau besar, enggak. Kadang-kadang dalam bentuk sesederhana mungkin, kecil tapi hangat, ada kehangatan dan ada kebaikan di dalam rumah itu. Aku bilang itu surga dunia, versi kecil. Tapi itu kan menjadi tempat kita berteduh, tempat kita membesarkan anak-anak kita, tempat kita tumbuh sebagai keluarga dan pasangan. Dan jadi rumah itu menjadi sebuah payung kita di dunia ini yang dengan harapan bisa melindungi kita dan memberikan energi baik untuk orang-orang di rumah sini, bahkan orang-orang yang cuma mampir aja. Sebenarnya itu filosofinya, dan nggak harus banyak pernak-pernik. Bahkan konsepnya tuh kalau buat aku dulu sederhana tapi punya karakter. Terus menyatu dengan alam sekitar. Artinya gini, jangan tiba-tiba tuh rumah pilar-pilar Itali gitu, bener-bener ngejreng nggak, what gitu. Kayak ini udahlah ijo-ijo juga, warna pohonnya kan gitu kan, coklat-coklat kayu gitu. Kalau rumahnya putih mas-mas gitu kan jadinya, kenapa sih gitu, nggak nyambung banget. Makanya aku minta desain rumah itu yang mengcapture energi, lalu dia ngeluarin yang nggak bagus, meneutralize energi dalam rumah itu dengan sinar matahari yang baik, lalu peredaran udara yang baik, dan menggunakan AC yang tidak terlalu sering, dan bagaimana itu nggak ngejreng banget di luar tapi keren gitu. Jadi kalau kamu ngelihat keluar sana tuh seberang rumah ini tuh akan kelihatannya agak ketutup loh, karena ada pohon-pohon ini dan warnanya itu kan blend in sama si pohon-pohon sebenarnya. Jadi orang juga nggak yang agak gimana bentuknya gitu, kurang gitu kelihatan banget, kecuali kalau berdiri di jalan sini baru. Tapi kalau dari sana kan nggak, karena ketutup pohon. Artinya desain dan warna ini, warna si rumah ini yang beton gini ya, nggak, ya benar nyatu sama yang sekitar gitu loh, nyatu dengan sekitar. Dan kita kan juga artinya gini, sekeliling ini kita kan juga harus jaga harmonisnya, keharmonisan dari sekeliling kita. Nggak cuma dengan sesama manusia, tapi kan juga dengan pohon-pohon. Pohon-pohon ini kan makhluk hidup semua, dan mereka juga berzikir dan berdoa kan, mereka juga makhluk hidup. Nah jadi itu yang aku pikir ya kita juga harus tetap jaga gitu loh. Dan mereka kan juga melindungi kan ada Rasulullah itu umur dia 9 tahun diajak pergi berdagang sama pamannya itu, terus dia suka berteduh di bawah pohon sahabi itu, yang pohon apa sih, pohon buah apa sih saya lupa, itu bentuknya rindang banget. Jadi cuma ada satu pohon di tengah-tengah gurun pasir, itu tempat Rasulullah kecil itu dia selalu berteduh di situ, pohon sahabi namanya. Itu buahnya buah apa saya lupa. Nah, tempat disitulah istirahat. Artinya alam itu juga bisa bersahabat dan melindungi kita gitu. Contohnya pohon. Nah ini kan pohon semua di sini. Jadi waktu dikasih selection itu kan ada 3 rumah. Yang satu bentuknya kotak-kotak keren juga, yang nomor 2 juga bentuknya kotak-kotak. Tapi karena aku orang kreatif ya, orang seni, jadinya nggak bisa nih kalau yang bentuknya sama-sama aja gitu, harusnya agak beda dikit dong gitu kan. Terus aku pikir mana nih yang lebih, aku mikir gini, in the next so many years rumah ini harus tetap kelihatan keren, jangan sampai kelihatan ketinggalan zaman. Kayak kalau kita lihat rumah-rumah di Pondok Indah tuh dulunya keren banget, tapi sekarang ya arsitekturnya udah ketinggalan zaman yang kayak gini, kayak ada balkoni di depan yang nggak kepake gitu, ya nggak sih? Siapa sih yang mau nongkrong di balkoni lantai 2? Itu adalah suatu konsep yang nggak kepake menurut aku gitu ya kan, ngarepnya ke jalan lagi. Nah jadi gimana caranya bangunan ini nanti even in the next 20, 30, 50 years masih kelihatan keren. Akhirnya si Rich come up dengan desain yang nomor 3. Pas aku lihat berikutnya aku langsung serak, ini gitu, karena aneh bentuknya, dalam arti kata unik,
belum ada rumah yang bentuknya curvy gitu, belum ada, aku belum pernah lihat. Dan aku bilang modelnya cantik, modelnya itu cantik, jadi keren deh intinya gitu. Kalau pada saat proses ngebangun sih aku nggak datang sih kayaknya lama banget tuh nggak datang karena gue bingung mau ngeliat apa, terus kayaknya gue nggak expert juga ngeliat besi-besi gitu, gue nggak ngerti. Jadi kayaknya ya udah main BSD juga cuman ngeliat doang, bentar cabut tuh. Paling suami sih yang lebih beberapa kali ngeliat gitu. Tapi kalau aku kayaknya jarang banget, sampai udah agak jadian baru sih datang gitu. Dan kayak membuka Pandora box sih, kaget juga. Jadi pas nyampe sini, oh rumahnya ternyata jadinya kayak gini ya, kita sama sekali nggak kebayang. Terus kayak aku masih dengan super lempeng kayak gitu yang oke. Terus makin jadi si Rich bikin kan si panel-panel kayu apa, gue nggak tahu nih akan dipasang kayak ginian. Karena waktu itu bilangnya kan pokoknya Rich lo bikin sesuatu yang bisa menjadikan masterpiece lo, ini jadiin portfolio buat lo. Menurut lo bagus kayak gimana ya lo bikin aja gitu. Paling nanti kita ada negosiasi di sisi penggunaan space-nya, perintilan-perintilan lah gitu. Cuman kita memang waktu itu udah beresin di gambar semua, karena Mirza bilang kita harus beresin di gambar supaya nggak ada revisi-revisi on the spot, karena itu akan nambah biaya dan nambah waktu. Oke gitu, sedangkan gue juga orangnya juga simple dan nggak suka yang ribet-ribet, jadi ya udah beresin. Even though gue juga nggak bisa ngebayangkan secara visual sih, yang jago dia. Kalau gue nggak bisa, gimana sih ini jadinya apa juga nggak tahu gitu. Jadi pas udah hampir jadi nih rumah, baru kayak orang apa ya? Kayak orang kaget gitu. Hah? Rumahnya kayak gini. Terus gue inget banget tuh pas pindahan ke sini, tukang masih pada kerja, terus nongkrong di sini nih sama si Rich berdua. Terus gue bikin kopi gitu, rumah masih berantakan. Anginnya sepoi-sepoi kenceng gitu, enak banget sore-sore. Terus gue bengong aja ngeliat keluar. Oh, kayak gini ya jadinya ya. Terus gue kayak yang kaget aja gitu. Terus si Rich bilang, "Bu Adisti, sebenarnya rumah ini value-nya 2 kali lipat loh." Hah? Serius? Iya Bu, kayak saya bangun rumah di Puri Indah apa di mana, terus modelnya juga kayak gini, material segala macam, harga 2 kali lipat. Gila, saya sampai kaget banget di situ bahwa si Rich itu sampai ngasih diskon, istilahnya kita 50% lah gitu. Itu luar biasa sih. Itu luar biasa. Saya nggak expect seperti itu, karena kita juga waktu ngebangun, obviously we were on budget. Tapi si Rich itu begitu dia ikhlasnya dan begitu dia bekerja dengan hati, sehingga apa yang dia bisa bantu pasti Rich bantu. Dia ngomongnya selalu gitu, "Rich, tolong dong dibudgetin nih, gue budgetnya cuma sekian, bisa nggak?" "Bisa Bu Disti, kita usahakan." Saya usahakan ya Ibu Adisti ya. Jadi sampai diakalin tuh semua sama dia. Dan saya benar-benar low expectation, karena saya tahu kita berdua tuh ngebangun dengan budget. Dan kita nggak expect akan mewah gimana, enggak sama sekali gitu. Pokoknya ya terserah lo deh Rich gitu. Istilahnya gini, udahlah gitu, nggak usah bawel-bawel banget gitu ya. Tapi justru dengan orang-orang yang kayak Rich itu ternyata mereka justru mungkin happy karena dikasih kebebasan untuk berkarya. Di mana lagi bisa berkarya istilahnya tapi dibayarin orang. Ini kan kalau arsitek kan bikin karyanya rumah, gedung. Kalau kita penari kan medium kita tubuh. Jadi udahlah kita disuruh berkarya, dikasih kesempatan, dikasih wadah, dibayarin semuanya, ya kan seneng sebenarnya. Sedangkan kan arsitek itu kan hobi yang mahal ya sebenarnya. Kalau orang sculpture kan dia tinggal pakai tangannya, dia beli tanah liat segala macam kan, atau painter gitu kan, dia lebih murah lah ongkosnya. Arsitek hobinya apa? Bangun rumah mahal banget, benar gak sih? Jadi dia kayaknya happy banget, maybe he was happy, dan somehow nih jadilah masterpiece-nya dia dan dibikin booming aja. Dan kita even the first 3 to 6 months kita pindah ke sini, kita tuh sampai kayak masih bengong, suka berdiri di atas ini nih, gue sama Mirza kalau anak-anak udah tidur, bengong aja ngeliat ke bawah kayak gini. Hah? Gila ya nih rumah, kayak gitu, kayak orang norak banget, kayak orang norak. Kayaknya very very disbelief, kayak nggak percaya gitu. Kita dikasih rumah yang nyaman. Ini tuh menurut aku bukan rumah yang super mewah, yang marmernya gimana enggak. Cuman
there is just something about this house yang appealing. Even apalagi untuk kita tinggal di rumah aja berasa. Orang yang cuma sebentar-sebentar kesini aja happy, betah gitu loh, alhamdulillah. Jadi ya gimana ya, rumah itu is actually, sebenarnya arsitek itu menjadi desainer bukan cuma sebuah rumah tapi sebuah kehidupan orang. Menjadi sebuah desainer kehidupan orang. Ya nggak sih? Itu kan mereka menjadi medium dari apapun yang mereka harus deliver kepada keluarga atau orang tertentu ini. Sebenarnya arsitek itu juga medium juga, gitu. Uninvited people yang jalan-jalan di luar tuh juga pada stop gitu kan, pada kayak mau lihat ke dalam gitu. Jadi udah kayak galeri kali ya buat mereka. Jadi ya kasih masuk aja nggak apa-apa gitu. Dan mereka ya pengen kesini gitu ya. Kita bikin open house, teman-teman yang mau kesini ya ayo aja. Udah ada berapa teman juga mau nginep di sini gitu. Udah kayak villa, iya. Orang-orang juga pada bilang kayak villa jadinya. Karena kan yang ijo-ijo gini kan, apalagi orang-orang yang tinggal di Jakarta kan pemandangan yang jarang. Jadi mereka kayak liburan ke sini, kayak keluar kota. Kayak villa di BSD. Ya mereka saking semangatnya punya kamar sendiri ya. Tidur nggak pakai horden, udah di kamar masing-masing. Waktu itu kelas umur 8 sama umur 10 tahun. Mereka happy sekali punya rumah. Punya kamar sendiri, punya kayak begini, oh happy banget. They're so happy. Oh ya, space yang paling aku suka di rumah ini adalah dapur. Karena dapurnya besar, ada islandnya besar, enak buat entertaining teman-teman. Kita berdua suka banget invite teman-teman dan kita entertain them. Kita masak-masak, terus kita hangout, ngobrol-ngobrol tuh kayaknya kita really value relationship dengan sahabat-sahabat gitu, dan we just love it. Dan kita ngerasa sejak tinggal di sini juga nggak terlalu kepengen pergi kemana-mana juga. Kita kayak lebih santai di rumah. Kadang kita even aja aku ke supermarket juga jarang, semuanya belanja online. Terus we rather invite friends here than enjoy the house ya kan, dan santai dan ngobrolnya juga lebih lebih dalam lah jadinya pertemanannya gitu. Dan especially during pandemi kan kita juga nggak bisa kemana-mana kan, jadi rumah ini ya jadi tempat liburan lah untuk beberapa sahabat. Oh itu ide itu dari Rich, yang bukaan ngadep ke jalan itu juga saya juga tanya Rich, ini kenapa jendelanya kecil Rich, nggak tinggi? Soalnya ibu kalau berdiri di sini, Bu Adisi nanti akan ngelihat hanya bagian hijaunya aja. Jadi si tembok bagian atasnya itu nggak kelihatan, jadi perspektif yang dipikirin kan. Dan oh iya bener juga ya. Oke. Jago dia. Saya berdiri di dapur juga kelihatannya rumputnya doang, nggak ngeliat temboknya. Gitu. Kalau yang teknis-teknis gitu lebih baik sama Mirza. Aku cuma nanya arah kiblat kemana? Barat sana. Berarti kamar kita at least, karena gini, dari diri aku percaya kalau bisa kita tidur tidak mengkakiin Ka'bah. Gitu. Itu doang sih yang aku pikir. Jadi at least aku cek kiblat sana, oke, aman. Gitu. Itu kan mystical part dari Islam sebenarnya. Aku pikir kayak gitu. Ada satu superstition lah dari diri aku sendiri. Nggak bisa, karena rumah ini a mixture dari dua personalities dan dua characters kan. This is what binds the house. Ini yang menjadikan satu hasil architecture ini. Dan menjadikan bangunan yang seperti ini karena hasil interpretasi sang arsitek kepada dua karakter gitu. Dan itu juga pantas multi interpretasi karena emang suka-suka si arsitek. Bahkan si Rich bilang, karena dia itu kan kalau ngomong ngalir, kayak kita yang ke atas rooftop situ aja, saya bilang Rich ini ngadepnya ke kiblat loh. Saya bilang iya memang Bu, ini kan tangan yang berdoa, apa lagi. Dan dia baru nyeletuknya di situ. Emang lo konsepin tangan berdoa? Enggak juga, pokoknya itu muncul aja, ya udah tangan yang berdoa situ kan, bentuknya ke sana. Gini jadinya, kayak gini Bu. Lah, gitu kan? Terus kayak itu akhirnya dijadikan itu kan, ada tulisan di Instagram media tuh mengenai rumah ini, mengenai tangan yang berdoa itu. Ya menurut aku itu satu pemikiran yang dalam banget sih. Dan artinya dia menghasilkan suatu bangunan juga nggak cuma sekedar desain doang, tapi ada maksud dan tujuannya dari hasil desainnya dia itu. Kalau fasadnya sendiri
Iya, orang interpretasinya beda-beda. Kalau saya sih memang saya banget luarnya. emang eksperimental dan terbuka ya. Ini kan lingkungannya kan terbuka. Makanya saya bilang juga lingkungannya jangan kayak gini. Karena kalau menurut saya gini tuh nggak nangkep. Ya gitu sih logikanya. Kalau kita kayak gini kan kayak gini ya, like hugging, kayak meluk kan. Kalau kita gini kan kita nutup nih. Kalau kita kayak gini kita nggak buka energinya. Ya sama si Rich come up dengan desain yang ngebuka-ngebuka gitu, saya juga nggak minta. Cuman kan emang udah di-share karakter dan personality dan ininya. Ini adalah interpretasi dari dia aja. If that's how he sees us, ya begitu udah. Most of the time kita hangout tuh di luar sebenarnya. Ini adalah tempat kita hangout. Nah, kitchen, meja makan, sini ini adalah tempat kita kumpul. Dan si Rich itu juga memikirkan bahwa waktu itu saya pernah ngobrolin kamar ya, saya lupa sampein. Dia bilang kamar mandinya mau satu-satu aja nggak? Jadi anak-anak satu-satu. Si Rich bilang sebaiknya, saya bilang nggak usah gitu, anak-anak satu aja. Dia bilang sebaiknya anak-anak itu belajar sharing. Salah satu sharing kamar mandi. Bener juga dia. Oh iya bener juga tuh gitu. Dan saya minta specifically ada creative room. Dan saya minta ada mini studio di atas ini, makanya ada cerminnya. Nah di sini anak-anak mau berkegiatan apa aja bisa, kayak gitulah istilahnya. Akhirnya dibikinkan nih creative room sebenarnya. It's like a hub yang menghubungkan sini, terus ini ada creative activity-nya, Muay Thai segala macam, di sini yoga gitu. Dan favorite spacesnya ya karena anak yang cowok lagi usia remaja ya dia senangnya nongkrong di kamar sih. Karena kan namanya juga cowok, nge-cave, terutama introvert, ya kan? Jadi anak yang cowok senangnya di sana dan udah kamarnya udah paling enak deh. Terus kalau kita jujur ke kamar itu kalau udah di atas jam 6 sore baru ke kamar. Saya jarang banget nonton TV di kamar. Siang-siang bolong gitu ya, jarang banget. Most of the time kita di sini. Saya pertama kali masuk kamar yang di atas itu kan belum ada horden tuh. Jadi bangun pagi itu pas nengok langsung liat pohon aja. Jadi si pohon tuh rasanya kayak deket ke kamar ya karena bentuknya kan kayak gini. Jadi pohon tuh rasanya kayak deket banget ke kamar. Kayak gimana bangun pagi ngeliat ijo-ijo kayak gitu, kayak amazing feeling gitu loh. Enak banget sih. Terus udaranya juga masih seger bersih kan di sini kan. Oh di sini udah dipakai sama Raza sekarang. Sempat di sini 5 tahun, terus dia tinggal sendiri di rumahnya sekarang. Karena dia udah sendiri waktu itu. Terus kita memang mendesain kamar ini untuk ibu saya. Tapi akhirnya ibu saya pindah ke rumah sendiri sama adik saya. Terus jadi karena kita nggak tahu kita akan nambah anak sebenarnya. Awalnya anaknya cuma 2. Kita kamar cuma 2 di atas. Terus tiba-tiba nambah 1. Anak yang kecil nggak mungkin nggak dikasih kamar kan. Jadi mau nggak mau ya ibu saya ya pindah jadinya, dan dia lebih happy sih kayaknya juga tinggal sendiri gitu ya, dia ada kebebasan. Kalau di sini kan bagaimanapun kita satu rumah aja aktivitinya udah penuh ya gitu. Jadi memang mau nggak mau anak saya yang pertama harus pindah ke bawah, yang kedua yang ketiga di atas jadinya. Jadi kita boleh lah berencana, tapi kita nggak tahu rencana Tuhan gimana kan. Waktu itu Rich udah nanya, Bu Disti, ini kamar anak-anak mau 2 apa 3? 2, saya bilang. Yakin ya Bu? Nggak 3 anaknya? Enggak, 2. Yakin banget, nggak taunya brojol deh 2018 ada bayi. Nggak tahu jadinya, makanya rencana Tuhan gimana. Setiap melahirkan anak kita sebagai seorang ibu sama. Cuman bedanya di sini karena anak bayinya bisa dibawa jalan-jalan keluar aja. Gitu, dan si anak itu ya sebagai seorang ibu ya kita akan lebih happy lah kalau ngeliat anak-anak kita happy, Mbak. Dan kita akan mengusahakan gimana caranya anak-anak itu bahagia dalam kondisi apapun, dan anak-anak tetap harus diajarkan kondisi apapun kita harus bisa grateful, bersyukur. Itu yang anak-anak diajarkan. Jadi mereka tidak mengeluh. Anak-anak saya alhamdulillah nggak pernah ada yang marah, mengeluh apa, nggak ada. Mereka santai aja karena kita juga santai-santai aja gitu. Iya, karena kita harus juga lihat arsitek ini yang komersil apa enggak. Karena kalau orang arsitek yang berpikir komersil, kita juga bisa berpikir secara komersil. Tapi kan sebenarnya pada dasarnya
Kita juga harus lihat kita bekerja sama dengan siapa. Kalau kita kerja sama dengan arsitek yang idealis, yang passionate kayak Real Rich, ya kita harus tahu maunya dia apa sih sebenarnya. Kan dia pasti ada, sebagai seorang seniman itu juga dia pengen berekspresi kan gitu. Jadi saya berusaha mengerti dari posisi dia dengan cara memberikan kesempatan untuk dia itu bisa mengekspresikan dirinya secara penuh. Dan kalau kita memberikan kepercayaan seperti itu juga pastinya kan nggak ke sembarang arsitek yang kita kasih. Tapi karena saya ngeliat waktu itu Rich ini juga kayaknya feeling saya inilah kuat lah sama dia mengenai kualitas karya, dan saya sih menilai dari passionnya ya, lalu pengetahuan dia. Lalu saya ngomongin tentang Feng Shui, dia bisa jawab tentang Feng Shui gitu. Nah artinya dia ini nggak cuma sekedar ngegambar doang habis itu dia tinggal. Makanya waktu itu saya kekeh banget, bisa nggak kontraktor yang RAW Raw Architecture sekalian kerjain. Kenapa? Karena kayak seorang sculptor, kalau dia nge-sculpt dengan tangan dia sendiri kan beda sama di-sculpt sama orang lain, dia cuma gambar doang. Akhirnya saya seneng banget waktu itu kontraktornya Rich sekalian yang mau kerjain, karena pasti hasilnya akan beda, sentuhannya akan beda gitu. Nggak ada yang mewah gitu, nggak ada yang super belasan juta, satu biji juga puluhan juta juga enggak gitu. Gimana ya, karena saya itu orangnya berpikirnya praktikal. Pertama, kalau praktikal berarti long termnya kita akan lebih gampang rawatnya dan tidak menangkap banyak debu. Dan praktikal juga dari sisi budget. Bagaimanapun kita pindah rumah, ngisi rumah itu kan setengah mati, ya kan? Itu membutuhkan dana yang cukup besar. Bagaimana cara ngakalinnya? Cara ngakalinnya adalah kita research. Kita mencari the best vendor yang digunakan oleh interior designer. Ya kan, jadi interior designer udah punya nih pengrajin pegangan. Instead of kita hire interior designer, kita langsung ke vendornya. Itu baru namanya kita berusaha mencarikan the most practical way, ya kan? Karena kalau nggak gitu kita gila loh, ngisi rumah segini gede lumayan loh, ya nggak sih? Nggak cuma sekedar mindahin panci doang. Sampai semuanya kita harus isi kan, sofa apa, kita kan nggak bisa pakai furniture yang lama karena nggak sesuai kan. Jadi akhirnya saya search di Instagram, saya cari nih ada interior designer, saya follow interior designer. Terus kadang-kadang dia kan ada gambar dia bikin interior di mana, ada lampunya, ada sofanya, saya klik, oh dia tulis nih ada nih di tag suppliernya siapa. Saya klik aja. Akhirnya saya cari supplier buat ini kan tembaga. Si Ferris Tembaga nih, ini dari Boyolali. Sama itu harusnya lampunya dicopot tuh, itu bekas Halloween tahun lalu. Ada perban-perbannya. Itu sebenarnya lampu tembaga. This is not expensive, tapi hasil karya orang Indonesia. Kan tahu dong kalau kita beli chandelier harganya berapa? At least puluhan juta kan. Kita apalagi segede gini chandelier kan, kita nggak mungkin yang cuma satu biji begitu doang kan. Pasti kita pengen yang gimana gitu. Tetap lucu sesuatu tapi nggak mahal gitu kan. Nah saya langsung nih ke pengrajinnya, saya kasih aja desainnya dari Pinterest waktu itu. Dari Pinterest bikinin yang kayak gini bisa nggak? Oh bisa bu, oke. Sekaligus. Dan juga akhirnya kita waktu itu ngisi, ini kan istilahnya ini berapa meter nih si meja ini, 4 meteran kayaknya buffet ini juga kan nggak bisa, kita harus custom. Akhirnya saya cari beberapa vendor di Jepara. Terus kita sekeluarga sampai liburan ke Semarang tuh. Jadi ke Jepara kita terbang ke Semarang, terus kita naik mobil ke Jepara, kita ke pabriknya, ketemu, diskusi langsung. Tapi setelah saya sortir lah, jadi ada tiga vendor yang akhirnya kita pilih, ada satu vendor ini, dia langsung gambarin segala macem, bisa nggak bikin gini. Tapi memang karena kita jarak jauh, jadi kontrolnya harus kuat. Dengan agak bawel. Jadi mau nggak mau gini, saya mau finishingnya doff. Coba coklatnya udah kayak gimana kayunya. Terus saya mau yang si kayu terbesi ini putih-putihnya jangan banyak. Cari yang putih-putih dikit doang. Kadang-kadang gini, tahu kan kalau ke restoran Sunda suka ada yang terbesi putih-putihnya banyak, terus kayak dia mengkilatin, itu kan jelek banget ya. Pas aku kayaknya restoran Sunda banget gitu, kurang mahal kelihatannya. Kalau aku lihat yang di Bali tuh kan, wah finishingnya orang bule kan, di dovin lah, agak dikuning dikit kayak gitu-gitu. Jadi
saya bukan interior designer, tapi saya memperhatikan. Makanya saya pikir saya ngebrief orang-orang pabriknya itu sampai detail banget, sampai si kursi-kursi ini warnanya yang ini nih biar dapetin coklat gini juga berulang kali kan, nunggu kering dulu, nanti hujan lah, inilah itulah. Terus sampai dia harus inilah pokoknya sampai segitunya saya tongkrongin. Persis warnanya kayak gini. Dan itu harus dijalanin, dan saya nggak suka finishing yang glossy kan. Kecuali ini saya bikin glossy, itu saya bikin glossy. Karena nggak tahu feel-nya gitu aja. Karena ada paku-pakunya tuh kan, ada stat-statnya itu kayak cocoknya glossy bukan doff. Jadi sebenarnya ngebayangin sih mana yang akan kelihatan mahal, mana yang akan kelihatan ini. Jadi jangan salah finishing sebenarnya. Finishingnya menurut aku nggak boleh salah gitu. Kalau kita udah salah, ya itu tadi yang aku bilang restoran jadinya kayak terem besi gini kan baik dipakai kan di restoran. Kita harus benar, kakinya harus benar, milih warna kakinya harus benar, bentuknya juga jangan kelihatan kayak pasaran yang aku nggak suka tuh yang finishingnya stainless kakinya. Kayaknya kurang gimana gitu kalau kita duduk di sini terus ngeliat stainless gitu. Kayaknya nggak cocok banget ya sama warna ini, warna ini, warna ini. Jadi secara estetik kayak kurang masuk gitu. Karpet, ini karpet juga custom nih. Yang bikin anak Bandung, si Mohoy. Ini handmade nih dia bikin. Aku juga kasih desainnya waktu itu dia tinggal ini. Ini kan konsepnya apa sih waktu itu sih itu Mohoy bikin kayaknya beda warna kayak gradasi gitu. Terus kalau ini kan bentuknya kayak rok gitu kan. Ini sebenarnya desain aslinya ini kebalik nih. Cuman waktu itu dipasangnya kayak gini, tapi kata si Rich bagusan gini biar kayak rok, ya udah biarin aja. Iya juga sih bener. Iya, soalnya aslinya nih ya si tonjolannya itu tuh ke bawah dia sebenarnya. Cuman kata Rich bagusan kayak gini, oh ya udah kalau gitu. Aku sih percaya aja sama dia. Terus ya udah sih nothing extravaganza sih, kayak yang penting aku nggak mau bentuknya lurus-lurus yang gitu ya, harus kayak si cermin di atas itu juga aku suruh tukang lagi ngerjain waktu itu. Nih bikin nih yang bentuk kayak gini, dah gitu, jadi kayak gitu walaupun agak ada miring dikit. Iya, aku bilang jangan bikin yang lurus deh, miringin aja. Jadi maksudnya soalnya rumahnya juga bentuknya udah lucu gitu, maksudnya jangan juga terlalu biasa lurus semua gitu. Kayak life can be so much more fun if you experiment on things. That's the eccentric part of me. Jadi ya udah kayak gitu. Iya kan rumah ini kan lurus-lurus rapi, layoutnya benar-benar proper apa. That what makes it homey. Karena orang juga udah tahu udah punya habit masuk ke kanan dapur, ke kiri ruang nyantai. Aku minta waktu itu ditinggiin dikit biar nggak terlalu rata aja gitu space-nya. Terus kayak udah habitnya tuh udah dipikirin sama Mirza dari awal gitu loh. Dan kalau aku kan orangnya itu agak-agak eksperimental kan. Tadinya Marich mau dimiring-miringin rumahnya, floornya. Terus dia bilang enggak katanya. Mirza langsung bilang enggak gitu. Ini bakal ribet banget. Emang iya sih, kecuali kalau emang rumahnya lebih besar space-nya, terus mau dibikin lebih kayak unik miring-miring gitu, aku bilang sih bakal seru banget. Cuman ya tergantung juga again. Karena kan ngaruh banget layout itu. Sebenarnya orang mungkin nggak expect dalam rumahnya akan seproper ini sih. Karena luarnya kan lebih kayak movement ya, lebih kayak movement. Konkret yang moving konkret lah istilahnya gitu. Fluid. Nah kalau pas masuk ke dalam kan everything is like on the fluid tapi in the proper way gitu loh. Yeah, that's what I think. It's more his personality jadinya. Oh iya, dulu sempat tadi bilang, ini rumah kamu belum jadi. Itu jadi gini, ada sih biasanya orang tua nanya gitu kayak, rumah kamu ini belum jadi apa gimana? Enggak, emang kayak gini, emang expose konkret gitu kan ya. Tapi itu biasanya ngomong orang tua yang generasi 60-an gitu, 70-an, mereka kan wondering kok rumahnya nggak dicat. Saya bilang, kita kan rumah itu harus di-maintain. Kalau kita cat putih, kita harus ngecat terus kan. Coba bayangin itu biayanya berapa. Kan berat juga loh ngecat seumur-umur kita ini kan tembok. Jadi saya bilang sama Rich waktu itu, bisa gak sih kalau di ini nih expose konkret aja. Dibilang tadinya nih sempet sama dia mau di wallpaperin nih. Tapi saya bilang, oh jangan deh. Saya bilang kalau expose konkret gimana? Ya jadinya kayak gini. Oh ya udah kalau gitu ya nggak apa-apa juga sih. Ketidaksempurnaan itu menjadi bagian dari rumah ini. And I think it's great gitu loh. Iya gak sih?
Ya nggak apa-apa, daripada wallpaper yang terlihat terlalu sempurna gradasi warnanya, ya nggak, mendingan ya udah kayak gini gitu. Tadinya lantai ini mau diekspos juga sama dia, saya bilang jangan deh, marmerin biar kelihatan masih dapat homey-nya, dapat mewah juga dapat. Dan kamar saya bilang juga jangan diekspos konkret karena we still need to feel like a room, like a bedroom. Jadi dicat putih, saya bilang gitu. Jadi cat putih cuman kamar aja. Sama kamar mandi ada keramik di temboknya, tapi sisanya expose konkret. Iya loh, banyak loh di sini, nggak cuma pas waktu Rich open house aja ya. Sebelumnya juga ada arsitek-arsitek muda yang mencari lagi bikin apa tuh thesis kayak gitu-gitu, project gitu. Jadi mereka dibikin rumah ini untuk jadi project mereka, research mereka gitu-gitu. Ada tuh student waktu itu dari University Gunadarma. Kok Gunadarma sih? Tarumanegara. Terus sama satu lagi dari mana gitu. Kayaknya melalui Rich juga deh. Atau dia. Pokoknya awal-awal kita pindah sini tuh orang-orang suka pada foto-foto aja rumahnya. Rumah ibu di foto-foto, kata si mbak saya tuh, rumah ibu di foto-foto. Ngapain lah, itu tuh pada foto-foto. Itu hampir tiap hari ada yang foto-foto loh. Saya juga bingung. Dari mana orang-orang itu bisa masuk sini foto-foto? Dan bukan orang kompleks loh, orang dari luar. Dan banyak kan anak muda. Nggak tahu itu siapa yang foto-foto awal pindah sini. Ya seru aja. Artinya kan ini menarik buat orang. Ada inspirasi tersendiri yang mereka dapatkan. Yang nggak apa-apa, sah-sah aja. It's very interesting. Malah aku pengen tahu apa sih yang ada di pikiran mereka. Gitu. Arsitektur di Indonesia harapannya membuat suatu karya arsitektur yang monumental. Dan aku pikir itu harus gabungan dengan culture Indonesia, kebudayaan Indonesia, seni Indonesia. Jadi kan kalau zaman dulu kita budaya itu banyaknya luar biasa di Indonesia. Ada rumah-rumah yang zaman dulu tuh kan ya rumah Toraja, rumah Gadang, mereka kan punya rumah-rumah adat tradisional. Nah itu yang aku masih lihat kurang interpretasinya di karya-karyanya di arsitektur Indonesia modern gitu loh. Kayak aku masih sangat suka pakai konsep dengan joglo versi yang modernnya kayak gitu-gitu loh. Menurut aku itu keren gitu. Kayak gini kan ada elemen joglo di sini kayak gitu-gitu. Itu kan sebenarnya sebuah filosofi yang indah kan diselipin dalam sebuah karya arsitektur yang kontemporer gitu loh. Dan I wanna see more of that dengan elemen tradisi dan kesenian Indonesia di dalam sebuah karya arsitektur yang kontemporer. Pengen lihat aja sih kayak gimana sih penggabungannya. Karena kan rumah dibangun itu ada maksudnya semua kan pada masanya mereka dan kenapa atapnya berbentuk demikian dan sebagainya gitu. Pengen tahu aja, pengen tahu kayak apa sih hasilnya kalau seorang arsitek itu bereksperimen dengan local Indonesian traditional houses menjadi sebuah dalam bentuk yang kontemporer. Dan itu akan membedakan arsitek Indonesia dengan arsitek luar loh. Karena kalau arsitek luar udah kelihatan bentuknya lurus-lurus ya udah kayak gini gitu. Cuman coba lebih berani untuk bereksperimen. Gitu. Ya, saya berharap Rich makin membesar. Raw architecture-nya menjadi influence bagi banyak anak-anak muda dalam segi yang baik dan idealisme dia ini terus bisa dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya dan menjadi ada keberlangsungan atau sustainability dari komunitas raw architecture Omah Library ya. Dan memang dengan cara yang organik seperti itulah kemajuan sebuah seni, kebudayaan atau arsitektur itu akan bisa terus berlangsung. Selalu berawal dari sesuatu yang organik dan didukung. Dan it's about word of mouth. Dan dari pengikut dari anak-anaknya ini yang muda-muda ini lagi yang menyebarkan lagi gitu. Yang word of mouth itu sebenarnya. Dan itu lebih kuat dibandingkan dengan mempromosikan perusahaan atau company melalui jalur yang sudah mainstream gitu. Tapi dengan dia berbagi dengan
sharing, itulah yang akan memberikan keberlangsungan, kelanjutan dari sebuah tempat atau usaha itu menjadi jauh lebih panjang umurnya. Sharing gitu. Ya sayangnya sehidup dan semati lah, Rich, lo mau tahu aja deh. Dia itu ini my twin soul. Ica itu my twin soul, dan dia ini udah sehidup semati lah, insya Allah. Dan emang udah ini aja, nggak apa ya, udah cocok lahir batin, dan kita lebih dari sekedar suami istri, tapi kita juga sahabat. Kita itu sahabat yang, kalau sahabat gimana sih? CS lah gitu. Dari kita traveling seneng dong sama sahabat, ya udah gitu loh. Kan udah tahu sama tahu, udah ini, itulah, that's who we are. Karena husband and wife itu kan kadang-kadang cuman ya sekedar menjalankan kewajiban lalu mereka ini, tapi kalau seorang sahabat lebih daripada itu lagi kan, karena we share everything dan sebagainya dan merasakan nyaman. Makanya pertama kali ketemu sama Mirza kan ngobrol terus sampai 2-3 jam gak berhenti-berhenti, padahal baru kenal. Kayak gitu kan artinya apa? Chemistry. Cie. Chemistry itu, true love is all about chemistry. Jadi sebenarnya yang aku mau sampaikan adalah suatu karya arsitektur itu kan mereka sebagai, tadi aku bilang, menjadi medium untuk kehidupan seorang atau sebuah keluarga. Artinya mereka membangun kehidupan, desainer untuk kehidupan keluarga ini atau orang ini, kan sebenarnya gitu kan. Dan sebuah kesuksesan hasil karya arsitektur itu, yang tahu, yang menilai itu adalah orang yang tinggal di dalamnya. Boleh orang itu bilang, oh ini rumah ini luar biasa, apa? Orang lain. Apakah orang tersebut dalam rumahnya bahagia apa enggak? Enggak tahu. Apakah dia ini apa? Enggak tahu. Jadi yang tahu itu adalah si pemilik rumahnya. Apakah dia happy apa enggak? Dibikin rumah sedemikian misalnya kayak gitu. Ya kan? Jadi pekerjaan arsitek itu tidak cuma sekedar menggambar, tapi sebenarnya adalah lebih dalam daripada itu. Dan makanya pemahaman terhadap pemilik rumah, calon pemilik rumah itu harus benar-benar diperdalam banget dan dirasa. Banyak menggunakan rasa, nggak cuma sekedar logika aja, tapi juga rasanya gimana, rasanya. Itu yang harus dipertajam lagi, karena manusia itu terlahir dengan semua ada sixth sense, tinggal whether mau digunakan apa enggak, dan intuisi itu bisa dipertajam apa tidak itu tergantung. Nah, Rich itu intuisinya tajam dan dia pertajam, makanya dia bisa nangkep energinya, tangkap sama dia dan terjemahkan dalam bentuk sebuah karya gambar rumah dan menjadi sebuah rumah, karena dia intuisinya jalan, sensitivitasnya jalan. Sebenarnya itu, jadi kalau jadi arsitek atau apapun itu, gunakan intuisi, dipertajam intuisinya, itu yang nanti akan membuat menjadi kita punya kelebihan. Dan semua manusia is born with that. Tinggal whether dimanfaatkan apa enggak.